Israel untuk ziarah ya Pak ya, ziarah ke sana. Jadi kami sudah booking dan ikut salah satu dari hamba Tuhan yang di Jakarta, yang sekarang ini lagi naik daun. Kemudian saat itu keberangkatan pada tanggal 18 April, jadi 4 hari sebelum Lebaran. Itu kita berangkat ke Jakarta, jadi berangkatnya pakai Oman Air waktu itu. Dari Jakarta itu kita berangkat langsung ke transit di Oman, kemudian di Amman, Jordan, baru ke Israel. Nah, pada tanggal 18 kita sudah kumpul di airport Cengkareng, Jakarta. Kemudian bahkan pada sore hari kita sudah berangkat, dipanggil boarding, naik pesawat. Kemudian di dalam pesawat itu kita semua sudah sudah excited ya. Waduh, kita ini sekarang mau berangkat berziarah ya ke Israel. Nah, pada saat itu pesawat mesinnya sudah menyala. Mesin sudah menyala, kemudian pesawat itu sudah mau jalan. Sudah sempat jalan, mundur, sudah mau berangkat. Nah, di situ ada satu penumpang yang tiba-tiba itu sakit perut. Ibu itu sakit perut, sakitnya sampai nggak tertahankan, dia itu katanya sampai tembus ke punggung. Nah, kemudian itu pramugarinya datang, Ibu, kita sudah mau berangkat, Ibu apa masih bisa melanjutkan perjalanan ini? Itu suaminya itu, bapaknya sudah ngomong, jangan, ini ibu ini sudah nggak tahan, kita mau turun aja. Kalau sampai di sana mungkin sudah nggak tahan. Pramugarinya bilang, apa benar Pak, ini ibu ini mau tidak melanjutkan? Karena kalau tidak melanjutkan, kita bicara sama pilot, jadi kita berhenti, kita menurunkan ibu, tidak sampai melanjutkan ke perjalanan, katanya begitu. Tapi ibu itu bilang, coba beri saya waktu, saya mau tahan sebentar. Soalnya dia ingin sekali berangkat. Terus kemudian pramugari itu ngomong ke pilot. Terus pilotnya bilang, oke, kita kasih waktu. Kita kasih waktu 10 menit lagi. Kalau ibu ini nggak baik, ya dia harus tidak melanjutkan perjalanan, dia harus turun. Kemudian ibu itu sempat dipindahkan ke bisnis kelas oleh pramugarinya. Dan pada saat itu kita semua berdoa untuk ibu itu ya, agar ibu itu bisa melanjutkan perjalanan. Nah, selang berapa lama setelah 10 menit ditanyakan oleh pramugarinya, Ibu sudah bisa melanjutkan perjalanan? Pada saat itu, puji Tuhan, ibu itu bilang, sakit saya sudah berkurang banyak, saya bisa melanjutkan perjalanan. Nah, oke, ibu sudah pasti bisa ya, soalnya pilot sudah kita memberi info ke pilot bahwa ibu ini sudah tidak masalah, kita bisa lanjut. Nah, setelah itu, oke, sudah bisa. Pesawat ini mau jalan, sempat jalan sebentar, kemudian mesinnya mati. Mesin mati, AC-nya juga nggak nyala. Kita semua, loh, kenapa ya kok mesinnya mati? Tiba-tiba mati, terus AC-nya nggak nyala. Terus ditunggu sebentar,
dinyalakan lagi, mesinnya nyala. Mesin nyala, mau jalan, mati lagi mesinnya. Waduh, kita ini sudah ketakutan. Dan akhirnya sungguhan, akhirnya tidak jadi berangkat karena masalah teknis katanya, kita semua diturunkan. Diturunkan lagi, kita disuruh nunggu, nanti teknisi yang akan mengecek apa masalahnya di situ. Setelah itu kita tunggu sampai malam, sampai hampir jam 12 malam, belum ada keputusan apa-apa. Akhirnya semua penumpang ditidurkan di hotel dekat bandara situ. Katanya besok nunggu teknisi yang lain mungkin bisa memperbaiki pesawat itu. Nah, kita sudah di hotel nunggu sampai besok pagi. Besok kita ini sudah resah ya, sudah galau. Ini kita kalau neruskan pakai pesawat yang ini, pesawat yang rusak ini, apa nanti tidak menjamin pada saat dia terbang di udara tiba-tiba mesinnya mati. Kita sudah mulai galau pada saat itu. Penumpang semua sudah mulai menolak. Terus kita ngomong sama tour leadernya, minta ganti pesawat. Terbangkan dari Oman Air situ ganti pesawat yang baru. Kita semua nggak mau pakai pesawat ini. TL-nya, tour leadernya itu juga banyak sekali diklaim sama para penumpang waktu itu. Dia juga kebingungan, nggak bisa apa-apa. Sampai besok siang, ternyata ada kabar dari tour leader, dari Oman sana, itu menerbangkan teknisi dari sana untuk memperbaiki pesawat ini. Nah, kita bilang gini, kan dari Oman tiap hari ada penerbangan ke Jakarta. Itu pesawat yang datang aja kita ganti dengan pesawat ini. Tapi pihak Oman Air tidak bersedia. Dia tetap menerbangkan teknisi Jakarta sampai jam 2 siang sampai di Jakarta. Teknisi itu memperbaiki pesawat itu. Pada saat itu kita semua galau. Kita banyak yang sudah memutuskan kalau pakai pesawat ini kita nggak jadi berangkat. Bahkan suaminya hamba Tuhan, Pak Daniel itu juga mengatakan dia kan dengan satu keluarga. Cuma ibu istrinya itu sudah ke Israel duluan. Bilang gini, Pak, jangan berangkat pakai pesawat itu. Dia dengan putrinya 4 orang. Dia juga takut kalau berangkat pakai pesawat itu. Tapi dengan berselangnya waktu, kita sudah ngomong nggak mau berangkat. Akhirnya pilotnya dari Oman Air sendiri datang, dia menyatakan bahwa pesawat ini siap berangkat. Saya juga siap berangkat. Karena apa? Kalau pesawat ini ada masalah, saya juga nggak berani berangkat. Dari pernyataan pilot itu kita juga berpikir, iya ya, lek pilot yang ngerti pesawat aja berani menerbangkan. Ya masuk akal ngomongnya, kalau dia berani berangkat. Nah itu mulai kita ngomong-ngomong, kita doa, akhirnya jam 9 malam itu kita putuskan, kita berangkat dengan pesawat itu. Cuma ada satu keluarga yang tidak mau berangkat. Jadi dari 217 penumpang, yang tidak mau berangkat cuma 4 orang. Akhirnya kita berangkat, take off, lancar sampai di tempat. Dengan kejadian ini, saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa ya. Pertama saya berpikir, saya bilang gini, doa, Tuhan,
Kita ini semua mau bersiarah ke Israel. Kenapa kok ada kejadian yang tidak enak ini, tidak lancar? Tapi ternyata setelah kejadian ini, bahwa pesawat itu terlambat berangkat gara-gara seorang ibu itu yang tiba-tiba sakit. Kalau ibu itu tidak sakit, pesawat itu mungkin sudah take off ke atas. Nah, kalau sudah take off di atas, tiba-tiba mesinnya mati, kita semua juga nggak bakal selamat semua ya. Nah, dari kejadian ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan pada saat kita nggak jadi berangkat, itu hamba Tuhannya bilang gini, kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Tour leadernya itu sudah banyak yang mau ngomplain. Kenapa kita kok dinaikkan Oman Air ya? Oman Air ini kan nggak populer. Tapi setelah ada hamba Tuhan yang mengatakan tidak boleh bersungut-sungut, kita semua diem, nggak berani komplain apa-apa. Ya, jadi kejadian ini saya juga bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan lancar sampai kita tanggal 29 kita sampai di tanah air dengan selamat. Demikian kesaksian saya, Tuhan berkati. Haleluya. Baik, satu kesaksian yang luar biasa yang saya kira itu menunjukkan betapa Tuhan kita itu punya satu rencana yang kita tidak pernah pikirkan, tapi itulah yang dialami oleh seorang Kakak Hartanto, dan itu menguatkan kita semua malam hari ini. Selanjutnya saya undang yang tadi saya bilang anggota baru pertama ya, Pak Alex ya. Oke, mari waktu dan tempat saya silakan untuk Pak Alex. Berikan aplaus biar tambah semangat. Shalom, tes. Shalom Bapak-Bapak. Shalom. Iya. Puji Tuhan, malam ini saya bisa hadir di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alex. Saya tinggal di Medokan Ayu, Rungkut. Istri puji Tuhan 1, dan dalam nama Yesus harus 1 selamanya. Anak 1. Saya kerja di sebuah PT di Jakarta, tapi posisinya ada di Surabaya. Ya. Saya percaya seperti yang kesaksian Pak Kakak tadi, bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan atau journey. Kita semua di tempat ini pasti punya pengalaman-pengalaman yang menurut saya pengalaman-pengalaman yang dahsyat ya bersama dengan Tuhan, karena saya percaya pengalaman-pengalaman itulah yang buat kita jadi apa ya, buat kita jadi on fire gitu. Nah, bagian dari hidup saya nikah sama istri saya tahun 2015, Pak. Kebetulan cukup, jadi usia saya udah lebih dari cukup ya sebenarnya, karena waktu itu usia saya udah di atas 30 lebih. Kebetulan istri saya juga sama. 2015 saya nikah, terus seiring dengan berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum dikaruniai keturunan seperti itu. Jadi saya masuk ke Surabaya, saya dari Jakarta, saya lahir di Palembang. 2017 saya masuk Surabaya. Saya ibadah di GBI Rock Ambassador, gembalanya Pak Pastor Darmanto. Nah, 2017 waktu saya ibadah, terus ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, kebetulan mungkin saya sebut aja namanya Pak Arasiaan, mungkin sering ada di YouTube. Waktu itu kita seperti ibadah biasa gitu, dan pas last minute Bapak ini selesai khotbah, tiba-tiba dia berdiri terus dia bilang, di sini ada sepasang suami istri lagi bergumul soal keturunan, karena waktu itu sudah 3 tahun ya, 2015, 16, 17, 3 tahun saya udah istri saya kosong gitu. Kebetulan adik saya, jadi saya nikah, tahun depannya adik saya nikah, punya anak, tahun depannya lagi adik saya lagi nikah,
dapat anak kembar. Jadi beban banget buat kita gitu Pak. Beban banget kalau saya pulang Natalan ke Palembang, pas ditanya udah ngisi belum gitu. Kayaknya istri saya masuk kamar nangis gitu. Ya udah saya bilang, terus singkat cerita pada waktu selesai ibadah itu begitu hamba Tuhan itu ngomong kalau ada sepasang suami istri, saya langsung gandeng tangan istri saya. Saya gandeng istri saya, kita maju ke depan, dilihat banyak orang karena saya tahu itu waktunya Tuhan buat kami gitu. Jadi singkat cerita kita disuruh berlutut, didoain. Waktu itu keluar langsung nubuatan. Jangan takut, eh, Tuhan sudah dengar doa kalian katanya. Jadi 2017 saya ngalamin itu. Terus hamba Tuhan ini bilang, Tuhan akan kasih kalian seorang anak laki-laki, kasih nama Samuel. Kita langsung amin Tuhan, kita percaya Tuhan. Itu 2017 Bapak-Bapak. 2017 terus kita lanjut 2018. Ini kita gimana ya gitu. Kok belum ada gitu kan kita. Tapi kita percaya Tuhan, semua janji Tuhan kami simpan dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan kami nggak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah janji, dia pasti tepati. Seperti itu. Mungkin waktunya Tuhan kita nggak tahu. Karena waktu itu juga mungkin dari kesiapan dan sebagainya. Terus 2018, 2019, saya tuh nggak tahu posisinya. Ternyata di caranya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Jadi singkat cerita ada teman kami ngenali, kamu tahu nggak? Kamu kan di Surabaya katanya, kan teman saya di Jakarta. Kamu tuh di Surabaya tuh ada rumah sakit Verina katanya. Nah di situ coba deh kamu tanya-tanya. Saya bilang, iya apa iya ya. Saya bilang sama istri saya, mau nggak coba? Ya kita tanya dulu kan. Waduh, kita browsing-browsing di googling gitu. Waduh, Tuhan duitnya. Karena kalau ikut program apa ya namanya, bayi tabung ya Pak ya, itu kan cukup apa ya. Kebetulan waktu itu usia istri saya udah mau mendekati 40 juga, terus saya juga. Terus tapi kita doa Tuhan gimana Tuhan, kita doa puasa Tuhan. Kalau Tuhan ini Tuhan pasti siapin semuanya. Jadi singkat cerita kami ketemu dokter Auki Hinting ya. Di situ terus singkat cerita kita di apa ya interview gitu kan. Kalian apa ya ini kalau kalian mau dikasih tahu biayanya sekian-sekian. Karena kita ya udahlah kita sepakat. Terus seiring dengan waktu karena kebetulan istri saya udah mau mendekati 40, jadi pada waktu kita ikut program itu ada 7 pasang suami istri itu dari Manado, dari Jakarta, dari Ambon kalau nggak salah, terus Surabaya kita ada 7 orang. Setiap hari kita ke sana, istri saya disuntik gitu kan ya. Terus sebulan lebih itu kita ngalamin setiap hari jam lepas maghrib gitu di dokter Oki di treatment lah gitu kan, disuntik. Nah singkat cerita proses berlanjut, ternyata saya baru tahu ternyata ada program seperti ini gitu. Tapi waktu awal di interview dokter Auki Hinting itu, dokter sempat ngomong kalau kita bukan Tuhan katanya. Kalau kalian mau monggo tanda tangan, kalau gagal jangan tuntut kita gitu. Ya artinya ya dokter juga manusia gitu kan ya. Karena semua haknya Tuhan gitu. Walaupun teknologi bisa, tapi saya percaya tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Karena kan ada tertulis itu segala sesuatu tidak mungkin dikaruniakan kalau tidak diberikan dari atas. Jadi singkat cerita kita ikut program setiap hari dari 7, 3 yang sukses, Pak. 3 yang sukses, 4 yang gagal. Nah dari 3 itu termasuk istri saya, waktu dokter undang kami, dia bilang, wah selamat nih istrinya hamil gitu kan ya. Ini ada hormon apa ya kalau istri itu kalau wanita itu hamil itu ada hormon apa gitu Pak. Nah hormon istri saya itu 668 kalau nggak salah. Nah kalau 300 aja dinyatakan kembar gitu. Kata dokter Auki waktu itu, selamat ya kayaknya kalian bisa kembar 3 nih katanya. Waduh, tapi saya bilang, tapi kita ingat, aduh Tuhan, kayaknya dulu Tuhan ngomong 1 deh gitu kan. Aduh, singkat cerita waktu itu istri saya masih kerja, jadi akhirnya mau nggak mau karena dokter bilang kalian harus
pilih kalau kerja kan ada pressure, tekanan mungkin gitu kan, itu bisa salah satu bawa impact yang nggak baik gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau istri saya waktu itu resign keluar. Terus eh, kita doa waktu itu, Tuhan, ya udahlah Tuhan, kalau Tuhan mau kasih 2 boleh, kasih 3 juga boleh. Tapi dulu Tuhan pernah ngomong gitu, karena saya percaya semua nubuatan, semua yang keluar yang benar itu pasti ada waktunya Tuhan untuk Tuhan genapi gitu. Jadi singkat cerita akhirnya 2019 istri saya dinyatakan hamil. 2020 bulan Januari tanggal 7 anak saya lahir, satu namanya Samuel. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi tadi saya bicara sama Pak Markus, saya bilang, Tuhan, dulu saya pelayanan, kebetulan papa saya hamba Tuhan, papa saya pendeta, tapi pelayanan di Palembang, mengembalakan gereja kecil. Tapi saya percaya Tuhan, di mana aja Tuhan, Tuhan tempatin, nggak saya di jalan, nggak saya di mana, saya ngomong tentang ini, karena bagi saya Tuhan, wow, Tuhan kita itu luar biasa. Banyak banget kesaksian, saya percaya di antara kita yang hadir, pasti kita akan mengalami Tuhan kalau kita harus mengalami Tuhan lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Itu yang buat kita jadi on fire seperti itu. Saya dimanapun Tuhan tempatin, saya saksi Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada jadi berkat seperti itu. Walaupun kita saat ini masih berproses, kita masih hidup banyak masalah, banyak tantangan, tapi saya percaya Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang hidup. Dia hidup, dia dahsyat, dia luar biasa. Apapun yang saat ini mungkin saya nggak tahu, mungkin di tempat ini ada bapak-bapak atau keluarga yang mungkin punya pengalaman seperti saya. Saya mau dalam kesaksian ini saya pastikan jangan takut gitu. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu cara tepat untuk menepati janjinya. Dia nggak pernah ingkar janji. Kalau dia sekali berfirman, dia pasti tepati. Puji Amin. Tuhan, semua kemuliaan buat Amin. Tuhan. Makasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Alex. Ya, kembali menguatkan kita semua kesaksiannya. Ya,